Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Tetaplah belajar di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Bicara tentang ukhuwah, memang tadi tidak bisa terlepas dari perhatian. Kita baru punya ikatan yang bernama ukhuwah kalau ada perhatian, kita di Pak Quraisy ya. Nah, dilihat dari keragaman kehidupan masyarakat saat ini, baik sosial maupun agama, belakangan ada istilah yang tadi juga sedikit disinggung. Sekarang ini orang menyebut tentang pluralisme, seolah-olah Islam itu bertolak belakang dengan keadaan masyarakat yang beragam saat ini. Bagaimana Quran menggambarkan keragaman itu, Pak? Iya, jelas berulang-ulang kali Al-Quran berbicara tentang apa yang kita namakan sekarang pluralisme. Kita ambil misalnya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu terdiri dari lelaki dan perempuan, suku-suku dan bangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Ya, bahkan lebih dari itu kita temukan dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah sengaja menjadikan kamu beragam supaya kamu berlomba-lomba di dalam kebajikan. Dan karena itu dalam konteks ini tadi, Islam, Al-Quran mengakui eksistensi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Dan karena itu juga, jangan dianggap pluralisme yang diajarkan Islam hanya terbatas pada pengakuan, tetapi melampaui perhatian, sehingga Allah berfirman, laula daf'ullahi nasa ba'duhum bi ba'd lahuddimat sawami' wa bi'un wa salawatun yuzkaru fiha ismullah. Seandainya tidak ada kerjasama antar manusia, maka pasti akan dirobohkan gereja-gereja, biara-biara, masjid-masjid, sehingga menjadi tanggung jawab semua warga negara untuk memelihara aneka rumah-rumah ibadat itu. Termasuk warga yang beragama. Ya. Islam harus memelihara itu. Yang lain juga memelihara itu. Karena itu, pluralisme yang diajarkan Islam tidak terbatas pada pengakuan wujud seseorang, tetapi kerjasama dalam rangka mendapatkan kebaikan. Itu yang diajarkan. Sikap kerjasama ya. Sikap kerjasama, tidak hanya sekedar mengakui lantas kita bermusuhan, harus ada kerjasama. Itu sebabnya ada Pak, itu apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bang Fauzi, saya sulit membayangkan kalau kota seperti Jakarta misalnya dipimpin pada orang yang tidak paham tentang pluralis itu menurut hemat saya berani mengatakan berbahaya gitu. Oh iya, jelas. Ya, memang apalagi kota seperti Jakarta ini, memang kenyataannya sejak kota ini mulai berdiri, ya, berupa bandar kecil Sunda Kelapa, di dalam catatan sejarah sudah dihuni oleh berbagai etnis. Ya, itu pada abad ke-16. Tahun 1527 sudah ada berbagai bangsa di sini. Ada suku bangsa Portugis, ada bangsa Portugis yang pada waktu itu menjadi penguasa, yang kemudian oleh Fathahillah itu direbut kembali. Ada bangsa Cina di sini. Ada juga bangsa Arab pada waktu itu sudah di sini. Kemudian saya yakin juga mereka membawa agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi pluralitas itu memang merupakan ciri kota Jakarta. Dan saya kira hikmah Allah dalam bentuk kekayaan seperti ini perlu kita jaga bersama-sama. Bagaimana cara menjaganya? Kembali kepada yang Pak Quraisy tadi. Dengan prinsip-prinsip ukhuwah tadi. Ya, betul. Ya. Persamaan dan perhatian. Ya. Ya. Jadi ini pula lah yang insya Allah bisa menjamin kelangsungan hidup kita bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dengan baik, secara harmonis, ya. Dan ini sesuai juga dengan perintah Allah di dalam surat kenyataan hari ini menunjukkan bahwa kita ambil contoh Jakarta ya Bapak-Bapak ya. Jakarta itu kan
hidup berbagai komunitas, baik dari komunitas daerah gitu. Orang Jawa aja bisa punya banyak kelompoknya mungkin di, apalagi daerah-daerah yang lain kan mulai dari kelompok marga gitu. Bagaimana sebagai pemimpin menyikapi berbagai kelompok-kelompok ini supaya mereka konstruktif, tidak destruktif? Ya, kami mencoba untuk menganjurkan untuk menjaga persaudaraan di antara mereka, tapi menjaga juga persaudaraan di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, di antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, ya, sehingga dengan demikian kembali sedikit demi sedikit, ya, kerukunan yang kita ingin wujudkan itu bisa menjadi kenyataan. Ya. Baik, kita akan lihat lebih jauh apa saja yang menyebabkan ukhuwah itu bisa jadi terpecah belah, gitu Pak Qurais. Bagaimana Quran memberikan poin-poin di mana apabila itu tidak ditegakkan maka keterpecahan justru terjadi. Apa saja Pak Qurais? Banyak sebab-sebabnya. Ya, ada satu surah di dalam Al-Quran namanya surat Al-Hujurat. Di situ dia berbicara tentang keragaman suku bangsa. Dia berbicara tentang persatuan antar innamal mu'minuna ikhwah. Nah, kemudian dia berbicara tentang sebab-sebab perpecahan. Salah satu yang dia bicarakan, yang dia garis bawahi adalah kecam mengecam, ejek mengejek. Nah, padahal mestinya dikembangkan sikap memahami orang lain, walaupun kita tidak setuju, tetapi kita bisa pahami itu, dan dengan pemahamannya tidak akan timbul saling ejek mengejek. Itu Tapi Pak Qurais, salah satu konsekuensi dari berkelompok itu pasti masing-masing meninggikan kelebihannya dan cenderung mengejek orang lain itu. Nah itu di surat Al-Hujurat juga ada dikatakan orang yang paling tinggi derajatnya itu adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya. Ya. Nah, dan ketakwaan itu dicerminkan oleh pengabdiannya kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Semakin banyak pengabdiannya pada masyarakat, semakin tinggi. Jadi mestinya dia berlomba-lomba melakukan pengabdian untuk masyarakat. Misalnya begini, sebagai umat Islam kita harus merasa bahwa kita adalah yang terbaik. Tetapi keterbaikan itu di mana letaknya? Sehingga kita harus mengatakan orang lain lebih buruk dari kita. Begini, kalau saya lihat begini. Kita boleh yakin bahwa kita yang terbaik. Tetapi keyakinan ini ke dalam. Jangan keluarkan pada orang. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya jangan ucapkan bahwa Anda adalah yang terbaik. Bisa jadi sebaliknya soalnya. Karena bisa jadi sebaliknya. Di sisi lain, upayakan bahwa Anda yang terbaik dengan jalan membuktikan baiknya Anda itu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu baru jadi. Selama ini kita merasa kita yang terbaik itu salah, padahal sebenarnya tidak ada bukti bahwa kita yang terbaik. Jakarta banyak tuh ya, begitu. Oke, apakah boleh kita kaitkan ini dengan setiap langkah ibadah kita yang senantiasa punya dimensi hablum minallah dan juga hablum minannas? Iya, betul. Setiap dan itu jelas, Pak. Ya. Kita sholat, ya kan? Substansi sholat itu salah satu di antaranya memberi bantuan pada orang lain. Jadi Anda tidak sholat dengan baik kalau tamna'il ma'un itu kan alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi ada substansi sosialnya. Itu baru jadi baik. Ya, kita masih akan gali lebih banyak lagi tentang ukhuwah dalam Al-Qur'an. Mungkin ada macam-macam istilah Pak Qurais ya dalam Quran yang bisa kita gali lebih dalam tentang apa itu ukhuwah dalam Al-Qur'an. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.